Assalamualaikum sahabat TOEFL Edukasi, pembelajaran gratis seputar materi-materi TOEFL. Sampai saat ini banyak sekali institusi baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri yang mensyaratkan TOEFL untuk berbagai keperluan. Misalnya menguji skill kebahasaan calon mahasiswa dan mahasiswi yang akan masuk perguruan tinggi atau untuk menguji skill kebahasaan mendapatkan persyaratan kelulusan kesarjanaan. Tidak hanya itu saja, sertifikat TOEFL juga dijadikan sebagai persyaratan berbagai keperluan, misalnya persyaratan sertifikasi dosen, melamar beasiswa, melamar pekerjaan, dan sebagainya. Bagi institusi yang belum memiliki kerjasama resmi dengan pihak penyelenggara tes TOEFL, mereka biasanya mengadopsi dan mengadaptasi soal-soal TOEFL untuk dijadikan sebagai soal-soal yang dipergunakan untuk keperluan tersebut, karena memang soal TOEFL berstandar internasional dan sangat bersifat akademis. Nah, bagi sahabat yang ingin belajar tentang TOEFL, baik untuk keperluan masuk perguruan tinggi, mendapatkan persyaratan kelulusan kesarjanaan, persyaratan melamar kerja, beasiswa, dan lain sebagainya, TOEFL Edukasi sampai hari ini ikut andil dan mudah-mudahan konsisten memberikan kemudahan bagi sahabat untuk mempelajari materi-materi TOEFL secara berurutan setiap minggunya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan materi terupdate lainnya dari TOEFL Edukasi. Pada video sebelumnya, TOEFL Edukasi telah membahas skill-skill yang diperlukan untuk menjawab soal-soal tes TOEFL Listening Part A. Pada video ini, TOEFL Edukasi melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai TOEFL Listening Part B. Part B adalah bagian kedua sesi TOEFL Listening Comprehension yang terdiri atas dua percakapan yang lebih panjang dari percakapan Part A. Format soal pada sesi listening part B terdiri atas dua percakapan. Masing-masing percakapan diikuti oleh 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh narator setelah percakapan berakhir. Jadi pada part B, sahabat akan menjawab 8 pertanyaan yang disampaikan oleh narator. Percakapan pada bagian listening sesi part B biasanya membicarakan mengenai aspek-aspek tentang sekolah. Misalnya bagaimana mendaftar, mengerjakan tugas, menulis penelitian, dan lain sebagainya. Selain aspek sekolah, percakapan pada listening part B biasanya membahas mengenai kehidupan secara umum. Misalnya bagaimana merental apartemen, olahraga, membuka rekening, menabung di bank, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, percakapan pada part B juga membahas mengenai topik yang baru-baru muncul di media berita di United States, misalnya isu seputar water supply, produk recycling, bencana alam, dan fenomena alam lainnya. Baik sahabat semuanya, ada 3 skill yang diperlukan untuk menjawab soal-soal listening TOEFL Part B. Yang pertama, the questions. Pada skill ini, kita harus mengantisipasi pertanyaan yang akan ditanyakan narator setelah percakapan berakhir. Nah, skill yang kedua, the topics. Pada skill ini, peserta tes harus mengantisipasi topik percakapan yang terletak pada baris pertama saat narator memulai memperkenalkan percakapan. Pada bagian ini, peserta biasanya mendengarkan tentang siapa dan apa yang akan dibicarakan pada percakapan. Dan yang ketiga, jawaban dapat ditemukan secara berurutan. Ketiga skill inilah yang sebenarnya dipelajari untuk memahami bagaimana cara menjawab soal-soal listening TOEFL Part B, yakni untuk menjawab pertanyaan soal nomor 31 hingga nomor 38. Nah, untuk skill yang pertama, TOEFL Edukasi akan memberikan gambaran bagaimana sahabat harus mengantisipasi pertanyaan sebelum ditanyakan oleh narator. Pada saat tes berlangsung, peserta tes memegang buklet soal yang berisi pilihan jawaban dengan format pilihan berganda. Sesaat sebelum mendengarkan percakapan, sahabat dapat melihat pilihan tersebut dan mengantisipasi kira-kira pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan oleh narator. Nah, dengan mengantisipasi pertanyaan akan mempermudah sahabat dalam memahami isi percakapan. Misalnya, ketika pilihan jawaban tertulis seperti ini, dengan melihat pilihan berganda ini, dapat diketahui bahwa salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan kira-kira kapan sesuatu akan terjadi atau when will something happen. Dengan demikian, sahabat punya gambaran mengenai soal dan tinggal konsentrasi saja mendengarkan percakapan untuk mencari jawaban tersebut. Contoh lainnya adalah ketika peserta tes melihat jawaban seperti ini.
Dengan melihat pilihan jawaban ini, sahabat dapat memprediksi bahwa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh narator ialah seputar apa yang akan dilakukan atau what to do. Setelah memprediksi pertanyaan, langkah selanjutnya adalah mendengarkan percakapan, fokus untuk mencari apa yang akan dikerjakan oleh salah satu dari pembicara dalam percakapan. Sembari mendengarkan, peserta tes dapat menandai jawaban yang benar di antara keempat pilihan tersebut. Dengan kata lain, peserta tes dapat menerka jawabannya meskipun narator belum menanyakan pertanyaan tersebut. Pada skill berikutnya, yaitu mengantisipasi topik. Pada skill ini, peserta tes wajib memperhatikan dan mendengarkan pada saat narator memulai memperkenalkan percakapan yang akan didengarkan. Pada saat itu, peserta tes biasanya akan diberitahu mengenai siapa dan topik apa yang akan didengarkan pada percakapan. Dengan mengetahui topik dan pembicaranya akan memudahkan kita memahami isi percakapan antara dua orang tersebut. Sebagai contoh, pada saat narator pertama kali berbicara, narator sedang menyampaikan topik, subjek, ide mengenai apa yang akan kita dengarkan dalam percakapan. Dalam hal ini, narator menyampaikan bahwa kita akan mendengarkan percakapan antara dua orang siswa, yang mana topiknya dapat ditebak, pasti seputar pembahasan sekolah. Nah, dengan mengantisipasi topik seperti ini dalam percakapan, kita dapat memahami apa sih yang akan kita dengarkan pada percakapan tersebut. Untuk memperjelas pemahaman tentang ini, mari kita latihan mengantisipasi topik pada percakapan berikut. Listening Part B. Listen to the first part of each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of Conversation 1 is, Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read Chapter 6, didn't he? what is the topic of Conversation 1? Topik percakapan ini ialah an assignment that the professor gave on chapter 6. Topik percakapan ini dapat diketahui pada saat wanita tersebut mengatakan, "Did you understand the assignment the professor gave us today?" Jadi di situ ada mengatakan the assignment that the professor gave us today. Kemudian direspon oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan, "He said to read chapter 6, didn't he?" Jadi di situ dikatakan bahwa profesor tersebut menyuruh untuk membaca chapter 6. Nah, dengan demikian topik pada percakapan ini adalah the assignment that the professor gave us on chapter 6. Number 2. The first part of Conversation 2 is, Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. what is the topic of Conversation 2? Pada percakapan ini, topiknya adalah Greg was stung by a hornet. Topik ini dapat diketahui dengan melihat percakapan tersebut. The woman mengatakan bahwa, "Did you hear what happened to Greg?" Kemudian direspon dengan, "I heard he got stung by a bee." Kemudian dilanjutkan lagi, "Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park." Jadi pada saat orang pertama mengatakan bahwa "Did you hear what happened to Greg?" Yang menjadi subjek di sana adalah Greg, subjek yang dibicarakan. Kemudian orang kedua melanjutkan, "I heard he got stung by a bee." Jadi pada percakapan ini orang kedua memahami bahwa Greg got stung by a bee. Kemudian setelah dilanjutkan lagi bahwa dia mengatakan, "Well, he did get stung, but it wasn't by a bee." Ternyata bukan lebah yang menyengatnya, tetapi it was a hornet that stung him while he was out walking in the park. Jadi jelas pemahaman orang kedua di sini mengira bahwa Greg-nya itu disengat oleh lebah, tetapi bukan lebah. Kemudian diperjelas cakapan selanjutnya bahwa it wasn't by a bee, it was a hornet that stung him while he was out walking in the park. Nah, jadi pada saat kita mendengarkan percakapan, kita harus paham, kita harus mengantisipasi
topik dalam percakapan tersebut. Dengan mengantisipasi topik, maka insya Allah kita akan memudahkan dalam mencerna atau memahami isi percakapan antara dua speakers. Selanjutnya, pada skill yang ketiga, yakni the order of the answers. Nah, untuk sebelumnya, mari kita perhatikan contoh percakapan ini. Dapat dilihat bahwa narator memulai membuka percakapan tersebut dengan mengatakan questions 1 and 2. Dalam contoh ini ada dua pertanyaan. What problem does the man have? Dan pertanyaan kedua adalah where is Stanfield Hall? Nah, dalam kasus ini, percakapan yang pertama muncul setelah narator pada bagian awal. Can you help me? I'm lost. Nah, kemudian jawaban atas pertanyaan yang kedua, where is Stanfield Hall? Yang ditanyakan pada pertanyaan ini adalah lokasi Stanfield Hall. Maka pada percakapan tersebut dapat diketahui letak jawaban ini berada hampir paling bawah. Nah, dengan demikian jawaban dapat ditemukan secara berurutan. Kesimpulannya adalah jawaban yang kedua akan muncul setelah jawaban yang pertama dan jawaban yang ketiga akan muncul setelah jawaban yang kedua. Demikian seterusnya. Jadi pada saat mendengarkan percakapan pada listening part B, diusahakan mungkin untuk konsentrasi mendengarkan percakapan ini karena jawabannya ditemukan secara berurutan. Nah, teorinya adalah pada saat kita mendengarkan, kita fokus mendengarkan percakapan dan kemudian kita fokus melihat pilihan jawaban berganda. Nah, kita harus bisa mengira-ngira kapan kita harus berpindah melihat pilihan jawaban berikutnya untuk nomor berikutnya. Jadi kita harus mengkoneksikan antara apa yang kita dengarkan dengan apa yang kita lihat pada pilihan jawaban tersebut. Nah, karena memang jawabannya ditemukan secara berurutan. Nah, ketika sahabat misalnya kehilangan konsentrasi untuk di bagian-bagian awal, maka bisa dipastikan sahabat tidak akan bisa menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Jadi sebisa mungkin sahabat tidak kehilangan konsentrasi saat mendengarkan percakapan pada listening part B agar sahabat dapat menjawab semua soal-soal yang diujikan pada listening part B. Nah, untuk selanjutnya mari kita latihan mengerjakan 12 soal. Kunci jawaban akan muncul secara keseluruhan di akhir video. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6. Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. He said to answer the questions, too? I didn't hear that part of the assignment. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to be safe. I think we should. Number 1. What are the man and woman discussing? Number 2. How much are they supposed to read? Number 3. What part of the assignment is unclear? Number 4. What will they probably do next? Questions 5 through 8. Listen as two people describe something that happened to a friend. Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. If it was a hornet, then Greg probably came very close to the hornet's nest.
I understand that hornets usually only attack if they're trying to protect the nest where the eggs are waiting to hatch. So hornets are only dangerous if you come close to their nests? Yes, so Greg probably came close to a hornet's nest while he was out on his walk in the park. Then we should find out where Greg was walking and not go walking there. Number 5. What happened to Greg? Number 6. Why do hornets attack? Number 7. What did Greg probably come close to? Number 8. What is the woman's advice? Questions 9 through 12. Listen to two students on a university campus. Can you tell me about the university shuttle bus system? This is such a large campus, and I have classes all over campus. I need to take the shuttle bus from one class to another, or I'll never make it on time. What do you need to know? I think it's a really great system. First of all, where does it go? The university shuttle bus system goes all over campus. It doesn't leave the campus. If you want to travel off campus, you'll need to take the city bus system. But the university shuttle bus system will get you from one class to the next very efficiently. And how much does it cost? It's free. Can you believe it? So you don't have to pay a cent to get all around the university campus. That's really great. And how do I catch the shuttle bus? Just look for one of the bright yellow shuttle bus signs and go stand next to it. You can see the yellow shuttle bus signs all over campus. A shuttle bus will come along approximately every 5 minutes, so you shouldn't have to wait long. That all sounds good. Thanks for your help. No problem. Number 9. What are the man and woman discussing? Number 10. What area does the university shuttle bus cover? Number 11. How much does the shuttle bus cost? Number 12. What color are the shuttle bus signs?